Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Isnani. Saya dari Kesimaka dengan NIM 010281923021. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah praktek administrasi perkantoran. Sebelum itu yang saya hormati Ibu Paramasentati, Sarjana Ekonomi, Magister Komputer, Universitas Sriwijaya, Program Studi D3 Kesekretariatan. Di sini saya mengambil warung garasi Yuismi karena menurut saya setiap tentu sembako dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan peluang toko sembako yang menjadi lahan yang menjanjikan bagi sebagian masyarakat yang terjun dalam usaha sembako ini. Makin padatnya pemukiman atau masyarakat, mungkin usaha toko ini patut untuk dicoba. Dan kita tidak perlu mempunyai keahlian khusus untuk memulai usaha ini. Adapun modal utama dalam usaha ini yaitu kita harus tekun dan ramah dalam mendirikan suatu usaha. Adapun usaha sembako ini tidak mengenal musim atau pasang surut karena setiap produk sembako diperlukan masyarakat setiap hari tanpa kenal berhenti. Ataupun masyarakat baik kelas menengah ataupun kelas ke atas, ataupun masyarakat kecil. Semuanya memerlukan yang dinamakan sembako dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya menjelaskan apa sih itu sembako. Sembako merupakan singkatan dari 9 bahan pokok. Apa sih 9 bahan pokok tersebut? 9 bahan pokok tersebut adalah yang pertama beras, kedua gula pasir, ketiga garam, keempat telur ayam, yang kelima daging. Daging ini terdiri dari berbagai macam. Contohnya daging ayam, daging ikan, daging kambing, dan daging sapi. Adapun yang kelima yaitu maksud saya yang keenam yaitu minyak goreng. Jika tidak ada minyak goreng, kita bisa menggunakan mentega dan margarin. Yang ketujuh susu. Susu ini dari hewan. Contohnya susu sapi, susu kambing, dan 8 gas LPG. Gas LPG ini banyak macam. Salah satunya yang biasa kita gunakan gas seberat 3 kg. Adapun yang ke-9 sayur dan buah. Sayur di sini banyak macam. Contohnya sayur kangkung, sayur katu, sayur bayam, dan sayur lainnya. Adapun buah di sini banyak juga macam. Salah satunya yang bisa kita jumpai buah pepaya, buah pisang, dan buah lain-lainnya. Adapun target usaha sembako, yang pertama pedagang. Kenapa pedagang? Karena pedagang ini terdiri dari 2 jenis, baik pedagang makanan maupun minuman, yang mangkal ataupun keliling berjualan setiap hari, dan belanja bahan bakunya juga setiap hari, karena potensi omsetnya lumayan besar dibandingkan
dengan kalangan rumah tangga sebagai seorang contoh pedagang makanan nasi goreng. Sekali belanja minimal 100.000 per hari atau pedagang nasi uduk minimal 200 per hari. Bisa kita bayangkan jika kita mempunyai pelanggan atau pedagang makanan atau minuman yang banyak omset toko sembako bisa tinggi. Salah satu faktor yang menarik minat para pedagang makanan atau minuman yaitu dengan berbelanja ke toko sembako. Karena kenapa? Karena faktor harga dan kelengkapan semakin murah dan lengkap, toko sembako semakin tertarik untuk diminati oleh pedagang makanan dan minuman ke toko kita. Contoh dari pedagang makanan yang sering berbelanja ke toko sembako yaitu pedagang gorengan, martabak, ketoprak, warung nasi, dan lain sebagainya. Adapun anak-anak yang kedua, karena salah satu yang harus kita tahu, anak-anak untuk meningkatkan pendapatan, walaupun anak-anak potensinya lumayan besar. Dari sektor jajanan mulai dari permen, biskuit, snack, minuman, kemasan, dan lainnya. Pada zaman sekarang, uang jajan anak-anak tidak cukup 1.000 atau 2.000. Mereka kalau sudah ingin jajan tidak bisa dicegah karena harus dituruti. Selain anak-anak sering berbelanja mainan, alat tulis, maupun yang lainnya. Bisa kita lihat dari toko sembako lainnya, anak-anak juga tentunya memiliki omset dengan cara memperbanyak jajan atau mainan yang mereka sukai. Yang ketiga yaitu sekolah. Kenapa? Di sekolah juga salah satu tempat lokasi toko atau sembako yang banyak menguntungkan karena banyak dari siswa maupun guru atau karyawan lainnya bisa menyediakan alat tulis, jajanan, makanan dan minuman, maupun keperluan atau kebutuhan para guru dan pegawai. Yang keempat, karyawan. Karyawan ini tidak memandang dari karyawan swasta maupun negeri, baik gajinya kecil maupun gajinya besar. Mereka memang terkadang kebanyakan berbelanja di toko sembako, karena di toko sembako jauh lebih murah dibandingkan di toko sembako yang ternama. Misalnya yang kita ketahui yaitu JM Sukarami, Palembang Square, dan lain sebagainya. Adapun yang kita tahu cara memulai usaha toko sembako di sini adalah tempat usaha. Kenapa sih harus tempat usaha? Karena dimanapun kita berada, pemukiman penduduk atau masyarakat, jika memungkinkan kemampuan daya beli mereka cukup tinggi dengan adanya modal yang tipis, manfaatkan uang kosong, ataupun rumah yang bisa kita jadikan tempat atau bisa kita manfaatkan untuk berjualan. Contohnya tadi, toko sembako. Di tempat usaha juga kita harus melihat apakah di sana salah satu tempat yang strategis ataupun tidak. Jika tempat itu strategis, maka otomatis tempat yang kita miliki adalah tepat. Banyak pembeli yang datang ke toko sembako kita. Adapun yang kedua, perlengkapan usaha. Di dalam perlengkapan usaha, pengusaha kecil juga, baik itu pemula, mereka memiliki rak dan dagangan lain. Kenapa kita memiliki rak? Karena di dalam rak itu bisa kita susun
baik itu dari jenis makanan, minuman, ataupun sembako lainnya yang bisa kita letakkan di dalam rak tersebut. Yaitu yang ketiga, barang dagangan. Di dalam barang dagangan, kita harus tahu pemain baru. Maksudnya, kita harus mempelajari tentang barang apa yang bisa kita jual. Dengan kata lain, kita bisa paling banyak dicari masyarakat barang tersebut yang bisa kita jual agar bisa memutar uang lebih cepat. Yang keempat, harga sembako. Di masa zaman sekarang ini, kebanyakan orang yang kita ketahui ingin barang murah dan harga selain murah, dia juga ingin menginginkan barang yang bagus. Terkadang kebanyakan memang seperti itu. Dan juga pelayanan yang harus maksimal. Kenapa kita harus melayani maksimal? Karena jika tidak melayani seseorang atau pelanggan ataupun pembeli dengan maksimal, dengan wajah yang maaf ngomong cemberut ataupun mengesalkan, bisa jadi yang tadi mau membeli ke toko kita itu kabur. Adapun keuntungan yang kita bisa buka dari usaha sembako ini, yaitu salah satunya adalah sembako kita ini dibandingkan dengan usaha sembako lainnya cukup murah di kalangan, baik kalangan kecil maupun kalangan besar. Karena kita tidak perlu memerlukan proses yang rumit, karena tidak adanya produk yang harus diolah. Kita hanya membeli barang dan menjualnya kembali dan mengambil keuntungan. Adapun kerugian yang kita ambil dari toko sembako kita ini yaitu mengalami pasang surut. Maksudnya pasang surut, terkadang misalnya kita beli beras. Biasanya 10 kilo itu paling mahal 120.000. Sekarang 100.000. Maka dari itu kita mengalami kelonjakan suatu produk sembako seringkali menjadikan barang menjadi yang langka. Di sini contoh undangan yang kami ingin bagikan, yaitu bisa kita baca di dalam undangannya. Ini merupakan acara pembagian sembako untuk santri, santriwati, serta pegawai Bahrul Mahfirah. Karena kenapa kita memilih pembagian sembako? Karena di dalam Al-Quran telah jelas di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 245. Di sini ada agenda. Agenda yang harus kita punya yaitu yang pertama, kita mulai dari pukul 15.00 sampai 15:10 itu kita melakukan registrasi. Di dalam registrasi kita harus mengambil sembako yang seharusnya. Ada baiknya kita mengambil nomor di dalam kaleng. Karena kenapa di dalam kaleng? Di dalam kaleng tersebut ada nomor 1 sampai 300. Kenapa sampai 300? Karena di dalam suatu pondok pesantren Bahrul Mahfirah itu ada 300 orang, baik santri, santriwati maupun pegawai. Yang kedua yaitu pukul 15:10
sampai 15.20 menit. Itu dibuka acara oleh moderator kepada Saudari Andriani. Adapun yang ketiga yaitu pada pukul 15:20 sampai 15:30 itu akan dibacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Isa. Adapun yang keempat, pukul 15:30 sampai dengan jam 16.00 itu merupakan pembagian sembako oleh pegawai Alfamart. Kenapa kita memilih Alfamart? Karena Alfamart juga bekerja sama dengan pegawai kita warung You Is Me. Adapun pada pukul 4 sampai 4:10 sore itu ditutup acaranya oleh moderator Saudari Andriani. Notulen. Di sini ada pun notulen. Tadi sudah kita jelaskan bahwasannya registrasi dulu, yang kedua pembukaan, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat yaitu pembagian sembako, yang kelima penutup. Dan sistem pembagian sembako ini bisa kita lihat. Yang pertama, pembagian sembako berdasarkan nomor urut. Pembagian sembako kita bekerja sama dengan pegawai Alfamart selain dari pegawai warung Ismi atau warung Galaxy Ismi. Setiap pegawai membagikan 30 orang penerima sembako. Maksudnya, misalnya saya itu harus membagikan kepada 30 orang penerima sembako, kepada santri atau santriwati ataupun pegawai dari pondok pesantren Mahrul Mahfiroh. Yang kedua, apabila sembako sudah dibagikan ke semua penerima sembako, maka kita akan melakukan dokumentasi. Kenapa kita melakukan itu? Karena jika suatu saat nanti apabila terjadi bos ataupun yang pemilik dari usaha kita tadi menanyakan, apabila ada bukti, kita bisa menunjukkan dokumentasi tersebut. Yang ketiga yaitu jika semua penerima sembako sudah dibagikan, maka berakhirlah pembagian sembako. Akan tetapi, bila mana ada salah satu orang yang seharusnya menerima sembako, maka bisa diwakilkan kepada orang yang kita percaya. Adapun 5W1H. Di sini yang pertama ada Wu. Kenapa Wu? Ya, karena salah satu 5W yaitu Wu. 1. Siapa yang ada dalam pembagian sembako? Yang ada di dalam pembagian sembako tersebut, santri atau santriwati pondok pesantren Bahrul Mahfuroh. Yang kedua, pegawai pondok pesantren Bahrul Mahfuroh. Yang ketiga, pegawai Alfamart. Yang keempat, pegawai warung Galaxy Ismi. Yang kelima, tim dokumentasi. Kenapa ada tim dokumentasi? Kita memiliki atau kita bekerja sama dengan Studio Raja. Adapun yang kedua yaitu when. Kapan diadakan pembagian sembako tersebut? Pembagian sembako tersebut diadakan pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 31 Mei tahun 2018. Yang ketiga itu where, di mana pembagian sembako diselenggarakan. Kita menyelenggarakan sembako di aula pondok pesantren Bahrul Mahfiroh. Adapun yang keempat ini soalnya apa sih yang harus dibagikan dalam sembako tersebut? Ini yang saya jelaskan: beras, gula pasir, garam, telur ayam, daging, minyak goreng, susu, gas LPG, dan sayur dan buah itu dibagikan untuk satu pondok pesantren, baik itu santri maupun santriwati maupun pegawai dari pondok pesantren Bahrul Mahfuroh. Adapun yang kita bagikan kepada santri maupun santriwati seperti alat sholat,
Yang pertama sajadah, yang kedua mukena, yang ketiga peci, keempat sarung, kelima tasbih, yang keenam Al-Quran. Adapun yang kelima itu why. Mengapa perlu diadakan pembagian sembako? Karena kita sudah seharusnya berbagi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 245 yang artinya siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya, kamu dikembalikan. Nah, di sini yang terakhir yaitu how, yaitu soalnya bagaimana pembagian sembako dilakukan. Pembagian sembako dilakukan dengan cara mengambil nomor yang ada di kaleng tersebut. Adapun layout yang saya ambil yaitu layout persegi. Alasannya supaya yang hadir atau yang berpihak di sini berhak tidak merupakan masalah yang tidak bersifat rahasia, agar semua peserta ataupun penerima sembako bisa kita hargai dan menimbulkan semangat satu sama yang lain. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini yaitu usaha rumahan toko sembako ini merupakan sebuah solusi yang terbaik yang bisa kita jalankan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Walaupun kita tahu usaha dari rumah merupakan pertumbuhan bisnis rumahan dengan modal kecil ini sudah tidak dapat dipandang sebelah mata bagi setiap orang. Karena usaha sembako ini merupakan kebutuhan yang digunakan oleh masyarakat. Dan kita tahu di dalam usaha pasti ada naik turunnya harga. Dan yang harus kita perlu atasi yaitu kita harus survei barang harga di pasar. Agar kerugian dari barang tersebut kita bisa minimalis. Adapun saran saya atau harapan saya berharap agar pembaca ataupun penonton yang menyaksikan video saya ini dapat memberikan motivasi ataupun nasihat guna memperbaiki PowerPoint ataupun guna untuk memperbaiki kesalahan yang saya buat di dalam PowerPoint ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.